negara-negara yang baru keluar dari post kolonial gitu ya, dekolonialisasi, dia akan mengklaimnya wilayahnya berdasarkan warisan kolonialnya. Mbak Siska. Hai. Enaknya di awal lagi nih Mbak, host gantian jadi yang ditanya. Sekarang bareng sama Daniel di belakang. Halo Ini. semuanya. Hai. Gue mahasiswa HI Paramadina juga. Anak Angkatan berapa muridnya ya? Mas Bini. Angkatan berapa? 22 sih, tapi kelihatannya 14 ya. Iya sih kelihatan 14 tua. Gitu. Oke Mbak, hari ini sebenarnya mau ngobrolin tentang ini sih Mbak. Kayak akhir-akhir ini ya Daniel ya, kita baca-baca ya. Ini laut nih jadi gak tahu ya kok. Seru ya? Seru banget gitu. Padahal 10 tahun lalu Pak Jokowi ngomongnya poros maritim laut, tapi serunya baru sekarang. Terus tiba-tiba ada Ayora gitu kan. Ini mulai kapan sih Ayora kok tiba-tiba orang ke laut lagi? Ada isu tentang perbudakan modern di kapal ikan, terus ada konteks AUKUS. Ternyata yang paling kontroversial adalah kapal selam gitu. Nah, ini laut tuh jadi apa sih? Jadi pertarungan baru lagi atau seperti apa? Tapi kalau pertanyaan gini Mbak, kalau kita mau mulai mengerti tentang laut dan konteksnya hubungan internasional gitu misalkan. Mulai dari mana Mbak kita? Mulai dari, saya belum ngeklaim saya orang konstruktivis ya, tapi mulai dari perspektif kita melihat laut ya kira-kira. Tadi kamu mulai dengan Indonesia poros maritim gitu ya. Kalau dari perspektif Indonesia, laut itu udah jadi bagian identitas mungkin ya, karena tanah air gitu ya. Jadi air itu udah jadi bagian melekat dengan identitas Indonesia gitu. Bahwa kemudian kayaknya baru 10 tahun Jokowi pakai poros maritim gitu ya. Itu mungkin ada kaitannya dengan kamu. Kenapa baru-baru ini jadi boom gitu ya. Ya. Kira-kira mungkin kalau dilihat dari perspektif global gitu. Tata dunia saat ini kan asumsinya katanya baru dibangun sebagai sebuah sistem bagian dari penyelesaian Perang Dunia Kedua ya. Gitu ya. Kalau di perang sebelumnya semua hubungan antar negara fokusnya berantem rebutan okupasi tanah ya kira-kira. Tapi setelah Perang Dunia Kedua gitu, apalagi ada teknologi semakin canggih gitu ya. Kata kunci penguasaan laut oleh peradaban manusia kan selalu kata kuncinya teknologi ya. Yes. Gitu. Jadi ada sisi bahwa ketika teknologi maju, desire juga semakin kencang gitu ya. Jadi sebenarnya ada pergeseran perspektif sejak tahun 45 sebenarnya bahwa negara-negara sudah mulai tertarik untuk menguasai akses laut gitu. Tapi kuncinya di teknologi tentu ya. Waktu itu yang lebih difokuskan adalah gimana mengeksplorasi bawah laut gitu ya. Balik lagi mungkin ke doktrin Truman gitu. Gimana caranya ada informasi di bawah laut tuh ada minyak, ada oil, ada mineral. Terus negara pengen mengeksplorasi itu. Sehingga kan perlu dibikin aturan main lah kira-kira gitu. Nah jadi sebenarnya kalau dalam konteks perspektif negara gitu, perhatian negara terhadap laut sebenarnya baru-baru memang di abad 19 gitu ya. Baru kemudian tadi saya bilang setelah Perang Dunia Kedua itu keinginan negara untuk bikin aturan main di laut tuh semakin besar gitu ya kira-kira. Sehingga mulai ada diskusi-diskusi gimana nih kalau kita mau ngatur laut kan kita harus bikin konsensus kira-kira gitu. Nah dari perspektif konsensus itu kemudian ada dua perspektif besar lah. Ada negara yang pengen diatur wilayahnya gitu ya. Dulu kan kita ngelihat gimana caranya orang Eropa datang ke wilayah kita gitu ya, Nusantara. Itu kan aspirasinya negara lain nggak boleh menghalangi saya jalan gitu ya. Laut itu adalah sebagai jalur gitu ya. Tapi tadi
Karena ada keinginan untuk penguasaan terhadap sumber daya, negara jadi pengen memiliki ya kira-kira. Jadi ada perspektif mari clausum. Gitu Ya, Mbak, kalau di konsep de jure sama de facto berarti pada awalnya dibentuk itu laut belum menjadi integrasi dalam ini Mbak, konsep de jure dan de facto yang kita kenal dalam konteks kedaulatan modern. Laut tuh malah terakhir, berarti belum integrasi dari awal gitu misalkan dalam konsep Westphalian. ya konsep Westphalian lah yang biasa kita obrolin di HI kan kalau pengantar-pengantar gitu. Ya itu konsep bahwa laut menjadi bagian dari wilayah teritorial gitu ya, atau biasanya the territorializations of the sea gitu ya. Jadi bahwa laut adalah kepanjangan dari wilayah teritori sebuah negara. Itu tadi masuk ke perspektif bahwa laut ternyata boleh dikuasai dengan perspektif mari clausum tadi gitu ya. Negara boleh mengakui lautnya sebagai bagian gitu ya. Nah, keinginan itu sebenarnya kalau bicara tentang hukum laut, mungkin konteks Hindia Belanda menjadi negara pertama yang bukan negara pertama tapi secara hukum dia mengatur di hukumnya gitu ya, ada definisi territorial sea, laut teritorial gitu. Itu ya kasus Hindia Belanda termasuk yang pertama tuh gitu ya. Dia ngeklaim kita punya kuasa di 3 mil laut dari batas darat gitu. Kenapa 3 mil laut? Ya waktu itu karena teknologinya selemparan meriamnya cuma 3 mil gitu. Berarti sebenarnya kalau masalah yang hukum yang mengatur batas teritorial ini emang udah ada sejak dulu gitu ya, sebelum zaman Indonesia merdeka, di zaman Hindia Belanda itu ya. Idenya untuk menguasai bahwa laut itu bagian dari darat Udah muncul gitu. itu de factonya udah ada praktek itu gitu ya. Bahkan kalau nge-refer kepada praktek kerajaan-kerajaan di Indonesia itu ada mulai konsep sasi gitu ya. Jadi ada beberapa kesultanan atau kerajaan itu yang sudah mempraktekkan bahwa dia ngeklaim wilayah laut ini punya saya loh gitu ya. Tapi balik lagi kepada pengaturan itu semangatnya baru muncul memang setelah pasca Perang Dunia ke tadi gitu, karena teknologi sudah semakin ditemukan gitu ya. Jadi hasrat untuk mengatur aturan main, cara-cara mengakses laut tuh kemudian kira-kira jadi lebih kompleks gitu ya. Nah jadi kalau mengembangkan pertanyaanmu nanti itu hanya jadi satu bagian prinsip aja yang diatur, bahwa setiap negara ini ada ceritanya kalau dulu teknologinya 3 mil laut, ternyata yang diatur nanti ada rezim UNCLOS gitu ya, yang sekarang akan di-refer yang baru disepakati dari negosiasi panjang sejak tahun 50-an, akhirnya baru ditandatanganin tahun 82 dengan negosiasi panjang sampai 3 kali. Itu akhirnya definisi laut teritorial jadi 12 mil. Bukan 3 mil lagi gitu, karena ada proses-proses negosiasi. Ya. Kenapa bisa 12 mil sih Mbak? Nah, itu ceritanya panjang dalam konteks bahwa ternyata ada proses negosiasi tuh, gitu ya. Termasuk ada cerita Indonesia di situ sebenarnya. Cerita Indonesianya apa? Bahwa mungkin kalau teman-teman pernah dengar deklarasi Juanda, ya. Tahun 1957. Ya. Itu merupakan proses pertama bagaimana hukum Indonesia itu kan dulu kita diwarisi wilayah Nusantara itu kan berdasarkan prinsip utis possudetis gitu ya. Jadi apa itu Mbak? Prinsip hukum internasional yang bahwa wilayah teritorial sebuah negara baru pasca Perang Dunia Kedua itu merupakan wilayah bekas jajahan. Gitu ya, kolonial, administrasi kolonial. Jadi kita melihat kalau diskusi HI itu negara-negara yang baru keluar dari post kolonial gitu ya, dekolonialisasi, dia akan mengklaimnya wilayahnya berdasarkan warisan kolonialnya. Nah, jadi ketika kita mendeklarasikan 17 Agustus 45 itu klaim wilayah laut kita karena pakai hukum Belanda cuma 3 mil tadi tuh. Jadi bayangin
Indonesia tahun 45 ketika ngeklaim merdeka itu lautnya bolong tuh ya. Oh, jadi itu misalnya peta kita sebar gitu. Ya, itu cuma 3 dihitungnya mil. 3 mil. Terus kapal lain tuh bisa masuk gitu aja gitu. Exactly. Nggak pakai apa? Nggak pakai Iya. ngasih Jadi tahu, nggak bolong pakai apa, gitu. bolong aja. Jadi ide tentang tanah air waktu itu bolong. Makanya itu satu terobosan tadi klaim bahwa kenapa kemudian Indonesia termasuk yang meminta di extension dari 3 dari 12 gitu ya. Karena Indonesia termasuk yang kemudian bagian dari aktor utama yang menegosiasikan itu definisi territorial sea bisa bisa dari 3 mil karena Indonesia kemudian menggunakan prinsip negara kepulauan. Balik lagi ke tanah air tadi, mimpi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu antara tanah, pulau-pulau sama airnya itu harus nyatu gitu. Sehingga yang dilakukan di deklarasi Juanda itu adalah karena waktu itu tahun 57 itu perbedaan kita terhadap status Papua waktu itu ya, Irian sama Belanda itu meningkat. Jadi kan setelah konvensi meja bundar kan kita sepakat oke, status Papua kita omongin lagi ya setahun lagi. Atau Belanda kagak mau terus tuh. Sampai Indonesia coba bawa di agenda PBB, Belandanya nggak mau terus. Sampai puncaknya di tahun 57 ada insiden. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa searching ya, insiden tragedi Cikini. Cikini itu ada usaha. Tahu ya, Cikini? Nggak tahu. Taunya tukang Cikini somai. Somai. Itu ada insiden Soekarno mau dibunuh gitu. Jadi eskalasinya meningkat gitu ya. Tahun 57 terus mosi kita untuk mendiskusikan lagi tapi katanya jangan kepanjangan, tahu 57 pokoknya konteks domestik kita heavy banget ya, ada pemberontakan dan lain-lain, tapi untuk kasus Papua mosi kita di PBB nggak diterima. Jadi kita nggak bisa maksa Belanda untuk ngomongin status Papua waktu itu. Oke. Nah, hubungannya dengan Juanda itu akhirnya apa, Mbak? Dengan Juanda kemudian ke UNCLOS konteks 57 itu akhirnya. Tahun 57 itu kita mengklaim yang namanya prinsip baru untuk menyatukan tanah air. Waktu itu ada concern yang tadi kamu bilang, ini kapal-kapal perang Belanda lalu lalang di Laut Jawa enak banget ke Papua gitu ya. Gimana kita menghadang gitu. Kita belum punya kemampuan kapal perang seperti Belanda gitu. Yang dilakukan adalah gimana membuat bahwa tanah dan airnya menjadi satu gitu. Ya udah, kalau kita ingin membuat kesatuan gitu ya, waktu itu ada Mukhtar Kusumaatmadja tuh. Dia ngelihat river kasusnya waktu itu Norwegia sama Inggris berantem soal batas wilayahnya perairannya Norwegia gitu. Karena kapal-kapal Inggris masuk ke Norwegia. Posisinya Mukhtar tuh Menlu waktu itu ya? Bukan, dia jadi salah satu tim yang waktu itu dibentuk di kabinet Ali Sosroamidjojo memang untuk komisi itu gitu. Jadi dia sarjana hukum muda gitu ya, ditantang gimana caranya kita menghentikan kapal-kapal Belanda itu biar nggak lalu lalang. Tapi nggak bisa pakai militer gitu ya, karena kita nggak punya kemampuan itu gitu. Nah, dia terinspirasi tadi balik lagi ke Norwegia sama Inggris ya. Nah, Norwegia ini kemudian membawa dispute ke International Court Justice ICJ ya. ICJ itu cara Norwegia untuk menentukan wilayahnya adalah dia ngubungin pulau-pulau yang terluar aja, disatuin jadi satu batas gitu. Nah, diaplikasikan ke Indonesia. Jadi Indonesia sebagai pulau yang katanya 17.501 sekarang. Tapi cara ngukurnya adalah dicari pulau yang paling luar yang mana? Paling ujung gitu ya. Paling ujung. Terus disatu-satuin. Tak 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 gitu. Sehingga
laut yang di tengah tadi itu jumlahnya lebih dari 3 mil, bahkan ada sekitar 12 mil gitu. Tapi itu Kepikiran ya. tapi itu kita bikin term baru. Kalau sebuah negara yang konteks geografisnya kayak pulau-pulau yang terpisah-pisah begitu, tapi dia kesatuan, itu harus punya status archipelagic state gitu ya. Negara, walaupun definisinya suka jadi negara kepulauan itu mengerucutkan ya, karena sebenarnya archipelagic kan sebenarnya negara laut, bukan negara pulau gitu ya. Yang disatukan oleh laut, bukan yang disatukan Ya, oleh jadi pulau. ya, jadi archipelagic state itu punya hak untuk mengklaim yang namanya laut archipelagic tadi yang di tengah. Jadi laut yang ada di antara pulau di dalam pulau-pulau terluarnya, kira-kira begitu. Itu yang ditawarkan Indonesia tahun 57. Nanti kalau lihat refleksinya gimana reaksi negara, main-main ke perpustakaan nasional, lihat koran-koran tahun 57, mungkin kita dihujat oleh seluruh negara gitu. Seru. Karena ini ngadi-ngadi nih, negara kecil gitu ya. Karena kan kalau misalnya ngambil dari pulau-pulau yang paling luar kan gede banget kan. Gede banget. Bayangin, kita bisa nge-stop. Jadi kapal Belanda yang masuk, lu masuk wilayah laut kepulauan Indonesia nih. Gitu. Jadi ada politik gitu ya, kebijakan politik. Nah, apa hubungannya sama UNCLOS adalah Indonesia tahu tuh tahun 58 PBB akan bikin konferensi tentang hukum laut. Waktu itu semangatnya lagi Truman Doctrine itu lagi mau ngatur continental shelf, yang eksplorasi tadi gitu. Tapi Indonesia udah ngitung, ini dunia lagi mau ngomongin ini nih, gitu. Nah, tapi yang Tokoh-tokoh menarik, pentingnya siapa aja sih, Mbak? kenapa? Mokhtar, tokoh-tokoh pentingnya. Khairul Khairul Saleh, yang veteran, Ya. sama Ali Sostro Amijoyo. Ali Sostro Amijoyo. Jadi waktu itu saya ngebayanginnya Mokhtar mendiskusikan itu berarti Soekarno ya berarti ya pada saat itu. Yang maksudnya dia melapor ke siapa sebetulnya Mokhtar? Siapa? Mokhtar dan timnya Mokhtar itu kerja di bawah sebuah tim yang dibangun oleh pemerintahan Juanda. Pemerintahan Juanda. Jadi pemerintahan Juanda ini dibangun ketika Perdana Menteri Ali Sostro Amijoyo itu yang menarik dari tahun 57 adalah tadi dalam konteks kita tuh lagi banyak pemberontakan ya dalam konteks itu. Maret 57 itu Soekarno mendeklar negara dalam keadaan perang darurat waktu itu. Ya, jadi memang konteks politiknya lagi luar biasa gitu. Nah, sebelum deklarasi Juanda, yang paling penting yang sering dilupakan orang konteks eskalasi konflik saat itu adalah ada proses pergerakan massa yang sebel sama Belanda gitu ya. Ya karena eskalasi nggak mau ngomongin Papua dan lain-lain, dia bikin gerakan SOPSI, Serikat Buruh, menduduki perusahaan-perusahaan Belanda waktu itu. Oh, ada andil serikat buruh di sini ya? Yes, ada andil Serikat Buruh ngedudukin perusahaan-perusahaan Belanda gitu karena sentimen anti Belanda tinggi waktu itu. Serikat-serikat buruh ini kemudian dijadikan justifikasi buat pemerintah untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda waktu itu. Jadi sebelum 13 Desember tahun 57 itu ada proses buruh bergerak terus menduduki perusahaan-perusahaan Belanda karena Soekarno terinspirasi Mesir juga sudah menasionalisasi terusan Suez sebelumnya. Kita nasionalisasi aja nih perusahaan Belanda gitu. Jadi tentara masuk diklaim sama Nasution, ini punya negara, baru eskalasi itu meningkat karena keputusan Indonesia waktu itu menasionalisasi Belanda bikin Belanda marah gitu. Prosesnya apa nasionalisasi Belanda itu? Jadi anti Belandanya meningkat. Bayangin perusahaan-perusahaan Belanda itu yang notabene
pegawainya Belanda itu diusirin loh sama pemerintah Indonesia, suruh balik ke negaranya. Pakai kapal-kapal besar begitu, cuy gitu ya. Pulang gitu. Pulang ya. Tuh jadi perusahaan-perusahaan itu kosong. Dan yang menarik dari tahun 57 itu pertama kali konsep ekonomi nasional tuh sebenarnya ada. Jadi selama ini kan kalau bicara aset ekonomi masih dikuasai oleh perusahaan Belanda ya. Mau dari KPM, perusahaan gula segala macam itu punya Belanda semua. Tapi kita agak militan gitu, direbut tuh semuanya gitu. Waktu tahun 57 eskalasi meningkat, Belanda itu diusirin. Nanti coba lihat koran-koran tahun 57 lah ya gitu ya. Ada gambar-gambar orang Belanda dipaksa naik kapal gitu ya. Terus dubesnya juga dipanggil gitu. Sampai kemudian jadi kejadian Muchtar Kusumaatmadja itu dipanggil itu rapatnya hari Jumat. Bukan tanggal 13, tanggal 13 Jumat 13 Desember waktu itu. Itu konteksnya udah seru tuh. Udah seru. Bayangin waktu itu ada peristiwa Cikini Oktober ya. Soekarno diduga mau dibunuh. November kita kalah lagi Mosi di Papua gitu. Nah, ketika Soekarno pertama kali muncul di publik pasca mau dibunuh tadi dengan November, peringatan 10 November. Itu udah banyak rumor tuh. Soekarno hidup nggak gitu ya, tapi pemerintahan masih under control nggak gitu. Nah jadi dari pagi itu suasana memang udah eskalasi tinggi gitu, sehingga karena bayangin buru-buru juga udah gerak ya waktu itu ya. Jadi jam 9 malam si Muchtar Kusumaatmadja dipanggil tuh ke rapat kabinet. Ceritanya di biografinya rapat sampai malam, tapi pengumuman tentang deklarasi Juanda itu baru dilakukan Senin. Dan ketika itu diumumkan, itu Soekarno dapat full support dari parlemen waktu itu. Kita support wilayah Indonesia sekarang segini gitu, dan kita akan mempertegas dengan membangun kekuatan angkatan laut. Jadi tahun 57 sampai 60-an kita jadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya navy kuat gitu. Konteksnya itu. Balik lagi ke UNCLOS, ya prosesnya gitu tuh ya. Akhirnya tahun 58 yang disepakati, kita bikin kesepakatan tapi tentang continental shelf tadi. Teritorialnya belum diomongin dulu. Tahun 60-an diskusi lagi, baru tahun 70-an ke 82 ada konsensus tadi. Kalau di dokumennya sih tadi pertanyaannya kok bisa jadi 12? Itu pilihannya ada yang 3, ada yang 6, ada yang 12 gitu ya. Itu kan proses voting juga. Saya lupa detailnya, tapi itu jadi disertasinya Muchtar Kusumaatmadja nanti. Jadi doktornya tuh dia cerita itu. Cerita itu ya. Cerita tentang proses UNCLOS tadi tahun 82. Jadi gimana proses bargainingnya gitu. Jadi pilihannya waktu itu voting, ada 3, ada 6, ada 12. Ternyata banyak yang milih 12 gitu, termasuk Indonesia pun 12 gitu. Jackpot lah ini Indonesia, dapat 12-nya gitu ya. Enggak, tapi kalau ini gini ya, kayak berarti nih Mbak ya, kalau aku dengerin cerita Mbak nih, ini sebetulnya ada model pulau. Terus mungkin aku ngebayanginnya Mochtar rapat nih sama Juanda di situ sama timnya, bawa peta, peta kita tarik garis, misalkan kan? Simple as that. Simple as that. Tapi itu aku jadi kepikiran bahwa ini kan yang sekarang lagi dilibutin Mbak. Ada pulau di Laut Cina Selatan dibikin garis, terus diklaim sebagai wilayah kedaulatan, Nine Days Line oleh Republik Rakyat Cina gitu. Berarti sebenarnya jangan-jangan konsep itu datangnya tahun 1960-an. Bukan kan klaimnya Cina pada saat ini ketika kita berbicara tentang Laut Cina Selatan, klaimnya selalu itu adalah historis gitu misalnya. Itu yang sudah kita gunakan atau diberikan maksudnya diberikan oleh Jepang atau apa ya Mbak? Tadi kan ya, gitu. Hak sejarah lah, hak didapatkan dari tadi ya dekolonisasi atau apa, saya nggak tahu, mungkin Mbak juga bisa cerita.
Tapi kalau melihat tuntutan itu, nggak tahu nih Pak ya, asumsi kami mungkin tadi ngobrol, ini jangan-jangan Terinspirasi Indonesia ya. terinspirasi dari negosiasi UNCLOS nih, jangan-jangan. Ya itu salah satu yang sekarang agak-agak hot didebatin ya sebenarnya ya, tentang kalau kamu lihat itunya Cina berarti kan mau nggak mau kita orientasinya ke Laut Cina Selatan ya. Klaim yang sekarang katanya jadi hotspot dunia gitu ya, tentang kepemilikan pulau-pulau di Cina dan Nine Dash Line gitu ya, Dash Line gitu ya. Itu spekulasi memang, Pak, tapi faktanya bahwa Laut Cina Selatan itu ketika di awal-awal 35, 40-an memang bicara tentang status pulau-pulau, ada Spratly, ada paralel. Ya, dia ketika dulu kerajaan Ming atau Qing gitu ya, di situ punyanya Cina, kemudian ada cerita Jepang di perang Pasifik, jadi punya Jepang dan lain-lain gitu ya. Jadi awalnya memang tentang kepemilikan pulau gitu ya, rebut-rebutan kepemilikan pulau gitu. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa eskalasi klaim si Nine Dash Line-nya itu seringkali dirujukan kepada UNCLOS tadi gitu ya. Bahwa Bukan historis, UNCLOS. Kenapa? UNCLOS dirujuk juga sama mereka. Untuk argumentasi sekarang gitu dia. Oke. Jadi argumentasi UNCLOS itu dia jadikan argumentasi bahwa mereka sudah melakukan hal yang penting karena ada di UNCLOS gitu. Padahal gitu ya, kalau kita ngelihat urutannya di awal-awal tentang kepemilikan gitu ya. Tadi kamu bilang tentang kalau pulau-pulau di luar diakui jadi kesatuan. Tapi yang berbeda dengan Cina adalah dia kan bukan negara kayak Indonesia, tanah air karakter kepulauan ya. Dia kan ada daratan besar cuma di ujungnya aja. Mungkin mirip-mirip Norwegia gitu ya. Atau mirip-mirip Philippines gitu. Kalau Indonesia kan pulaunya beneran banyak di tengah titik-titik dikelilingin gitu. Lautnya gini. Kalau Cina kan beda ya geografisnya. Daratan terus Ya, dia nempel gitu ya. Nah, itu ada prinsip-prinsip dia boleh nggak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh negara kepulauan gitu. Nah, tapi poin saya adalah diskusi ini nampaknya baru meningkat di awal-awal 2000-an. Dan itu pun tadi saya baru baca artikel bahwa klaim menggunakan Nine Dash Line-nya secara firm itu baru dilakukan tahun 69. Ini nggak jauh dari UNCLOS kan akhirnya. Dari UNCLOS setelah Cina meratifikasi UNCLOS. Dia makin mengargumenkan itu gitu. Pertanyaannya, apakah dari awal ada interpretasi itu atau UNCLOS kemudian memperkuat interpretasi itu? Karena ada beberapa asumsi penelitian atau artikel yang melihat bahwa UNCLOS ini jadi salah satu faktor yang men-trigger itu gitu. Jadi lebih mengeras gitu ya konfliknya gitu. Masuk akal gak sih? Iya, dan gimana ya Le? Kalau nggak, jadi menariknya begini sih Mbak sebetulnya. Kalau kita ngobrolin itu, kalau dasarnya adalah UNCLOS, seharusnya klaimnya itu atas dasar negosiasi dong, klaim kedaulatan. Selama ini bukan begitu Mbak. Kalau misalkan kita mau mengklaim itu 12 mil kemudian teritorial, kita punya dispute dengan Australia, kita punya dispute dengan sengketa dengan Malaysia, ya diplomat kita ke sana melakukan negosiasi gitu. Tapi yang terjadi di Nine Dash Line ini kan self claim. Iya. Kalau menggunakan UNCLOS harusnya dia menggunakan caranya UNCLOS dong, tidak melakukan itu. Ya, itu yang jadi poinnya memang. Keberatan Indonesia tiba-tiba ada prinsip UNCLOS, prinsip Nine Dash Line. Ya, untuk kepemilikannya kan itu yang harusnya bahwa itu harus dinegosiasikan oleh, ini diskusinya agak teknis banget ya. Harus dinegosiasikan oleh negara karena dia dalam disputed loh. Pulau itu kan dalam disputed dengan beberapa negara gitu ya. Jadinya asumsinya adalah diselesaikan dulu disputed itu, baru dia bisa pakai asumsi
dia melakukan penarikan garis itu, gitu ya. Sama yang dilakukan dengan Indonesia, gitu. Kita masih punya beberapa yang belum dinegosiasikan karena ada prinsip-prinsip teknis UNCLOS ketika ngeklaim 12 mil atau 2 itu kan dipastikan kalau negaranya berhadap-hadapan tapi lautnya kurang dari 12 tambah 12 kan jadi rebutan ya. Terus gitu itu ya. berarti nyelesain masalahnya di negosiasi itu berarti ya Mbak? Ya, jadi harusnya klaimnya Cina terhadap Nandes Land itu berdasarkan prinsip apa gitu ya. Walaupun secara historis mereka itu berdasarkan historis ya gitu. Indonesia juga di posisi tidak mengakui adanya Nandes Land tersebut ya gitu. Pertama, posisi Indonesia pertama adalah Indonesia kan nggak pernah rebutan, bukan parti dalam rebutan pulau-pulau itu, gitu ya. Dan posisi Indonesia terhadap kita mungkin punya potensi bermasalah dengan Nandes Land adalah ketika kita menggunakan prinsip UNCLOS, gitu. Ternyata kalau dihitung zona ekonomi eksklusif itu ada overlapping sama Nandes Land-nya tadi. Natuna. Di utaranya Natuna, gitu. Yang orang salah kaprah kita nggak rebutan pulaunya ya, gitu ya. Sama ketika kita berkonflik Ambalat dengan Malaysia, perspektif orang Ambalat tuh kayak tanah apa namanya pulau gitu ya, tapi kan dia wilayah blok di laut ya, gitu. Nah, konteks kita sama Nandes Land itu putaran Nandes Land itu overlapping sama ZEE kita sebenarnya, gitu. Masuk akal nggak sih? Ya itu konteksnya begitu. Nah kalau ini Mbak, kalau kita berbicara Nandes Land, kemudian kenapa arahnya sekarang itu untuk penyelesaian itu lebih ke code of conduct gitu, tapi nggak mengikuti mekanisme UNCLOS? Atau mungkin gini, mungkin yang mungkin interestnya pendengar juga salah satunya mungkin ya Mbak ya, historical naratif tuh bisa nggak sih Mbak dijadikan dasar kita melakukan klaim terhadap teritori atau klaim kedaulatan gitu, sehingga negara seperti Cina itu berusaha sebesar mungkin atau semampunya mereka itu mengklaim secara historis, walaupun tadi kontradiksinya ada ya Mbak ya. Ini udah pakai historis tapi kok UNCLOS tetap dipakai misalkan. Tapi kalau misalkan UNCLOS dipakai seharusnya negosiasinya adalah negosiasi bilateral atau multilateral dalam melakukan klaim kedaulatan. Kita pernah punya isu ini nggak sih Mbak, klaim historis? Oke, kalau kita mau pakai logika itu ya, kita mau ngeklaim Nusantara, Majapahit sampai Kamboja atau sampai sana. Oh iya, kita lebih gede ya. Lebih gede loh cuy. Ya, jadi historis yang konteks yang mana dulu? Iya. Indonesia jelas kita hanya mulai bicara tentang historis di 45 warisan Belanda gitu. Tapi bicara tentang historical claim kita melakukan itu dalam konteks MOU box ya. Soal Traditional fishing. Ini menarik juga ya Mbak ya. Kalau kita ngobrol gitu Mbak, ngobrol di konteks kedaulatan ya, terus klaim teritori ya terutama Mbak. Memang mungkin ya Mbak kita menggunakan pendekatan historis gitu. Misalkan apakah tidak terlalu saya mau ngomong prematur juga enggak, tapi tidak terlalu dikontestasikan ya kalau menggunakan klaim histori. Ada nggak sih Mbak sejarahnya gitu yang menggunakan klaim histori kemudian mendapatkan klaim teritorinya itu, atau memang lebih baik merujuknya kepada hukum internasional yang sudah disepakati seperti UNCLOS itu Mbak? Oke, pertanyaan tough question. Tapi prinsipnya pertama bahwa apakah ada negara yang menggunakan klaim historical untuk kedaulatan? Tentu ada ya. Itu bagian jadi yang tidak terpisahkan. Ya. Bahwa praktek historis itu menjadi alasan eksistensi sebuah negara saat ini. Gitu. Tapi kemudian dalam konteks interpretasi apakah klaim historis itu punya potensi untuk disorder sistem gitu ya kira-kira. Coba bayangkan kalau atas glorifikasi historis masa lalu kejayaan Majapahit kita mau ngeklaim historisnya kerajaan Majapahit sampai Champa Kamboja atau gitu ya, atau kita pernah sampai dekat-dekat Mongol situ gitu.
kan ekspansionis banget gitu ya. Iya, empire banget gitu ya, Mbak. Empire banget pernah jadi empire gitu ya. Nah, balik lagi ke konteks apakah pernah menggunakan klaim historis? Sebenarnya ini poin kegelisahan saat ini ya, bahwa Indonesia menggunakan klaim historis di UNCLOS, saya lupa pasalnya tentang traditional fishing right. Hak melakukan penangkapan ikan secara tradisional itu dilakukan, ada sebuah pulau gitu ya, pulau pasir, itu ada pulau di bawahnya Pulau Rote tuh. Itu dulu sebelum ada ide Inggris pergi ke Australia, ke aborigin, atau Belanda pergi ke Nusantara, Kita udah mancing di situ. kita udah mancing di situ. Ya. Jadi orang-orang dari Makassar kalau mau ngambil tripang atau mau ngambil shell waktu itu, dia akan pergi ke pulau ini ngambil air mineral sebelum pulang gitu. Jadi di Pulau Pasir ini katanya berdasarkan pengakuan nelayan-nelayan khususnya Bajo gitu ya, ada kuburannya nenek moyang mereka gitu. Tapi ketika abad 18 mulai ada ekspansi kolonial, itu ada praktek orang-orang adventure discovery gitu, ada kapten yang namanya Ashmore berlayar menuju Australia, ketemu pulau ini, terus dia namain Ashmore Reef gitu. Karena dia orang Inggris, Pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris, namanya Ashmore Reef. Punyanya Inggris, karena kemudian kolonial Inggris jadi Australia, otomatis wilayah ini jadi punyanya Australia. gitu. Tapi traditional fishing right yang dinegosiasikan oleh Indonesia. dan Australia tahun 70, tapi ada konteks seru tentang Timur ya, gitu ya. Ada trade off ya di situ, bahwa Australia mengakui kegiatan Traditional fishing. nelayan-nelayan itu tetap boleh ke situ, gitu. Jadi ada sebuah wilayah yang teritorinya punya Australia, tapi praktek right-nya fishingnya itu yang diakui kegiatannya masih boleh, gitu. Nah, interpretasi ini yang sempat saya tulis di beberapa artikel adalah Cina kayaknya mau mengekspansi definisi traditional fishing right ke bukan aktivitasnya, tapi groundnya, tempatnya. Yang agak mengkhawatirkan adalah yang tadi dia bilang dari Cheng Ho pernah ke situ. Padahal yang diatur di UNCLOS hanya sebatas kegiatannya, bukan teritorinya atau lokasinya, bukan fishing groundnya, gitu. Oke. Itu pertama. Tapi jadi menarik ya sebenarnya, Pak. Ini kita kalau mau mancing ikutin ikannya apa ikutin ininya ya? Ikutin gitu. tempatnya ya. Tapi definisi traditional fishing right itu di aktivitas, bukan di lokasi. Dan juga mungkin subsisten, bukan komersil. Yes. Akhirnya itu yang diinterpretasikan dalam perjanjian Indonesia Australia. Definisi tentang tradisional itu harus kapal tradisional, nggak boleh pakai mesin. Mancingnya harus mancing tradisional, gitu. Dan yang selalu menjadi diskusi adalah apakah nelayannya harus etnis yang itu, yang dulu turun temurun menggunakan itu. Gitu. Oh, kalau Bajo kan Bajo terus gitu kan? Ya. Oke. Jadi itu persoalan mendefinisikan traditional fishing right. Nah, persoalan kedua di Laut Cina Selatan adalah ada aktivitas bikin pulau baru. Reklamasi. Yang itu belum diatur di UNCLOS. Jadi bayangin ke teknologi, kalau negara yang punya duit, punya teknologi bisa bikin pulau kemana-mana, bayangin terus dia harus bisa punya hak untuk melebarkan terus gitu. Karena itu belum diatur tuh. Iya. Gitu. Jadi nervousnya di situ, ada kekosongan lah kira-kira. Kekosongan itu dimanfaatkan. Yes. Sebenarnya definisi traditional fishing right itu apa sih? Iya. Karena interpretasi Cina lebih ke ground, lebih ke tadi tempatnya ikannya gitu. Oke, mungkin kita langsung ke last question aja ya. Dari tadi kita udah ngebahas UNCLOS gitu kan. Gimana Indonesia menang gitu di negosiasi
soal 12 mil, soal hak-hak teritorial yang Indonesia dapat gitu. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih langkah yang harus dilakukan gitu? Ngelihat tadi Mbak Ica ngomong 10 tahun ke belakang kita ngomongin teknologi, kapal selam gitu. Gimana cara Indonesia ini menyikapinya gitu? Ngeliat apakah bisa diawasin gitu kan? Iya, udah dapat ininya, udah dapat lautnya, udah dapat ininya, masa taunya diawasinnya nggak bisa. mereka pada bikin kapal selam, kita nggak bisa ngawasin. Itu jadi ancaman serius nggak sih, Mbak, sebetulnya bagi Indonesia ya ke depannya? Ya, that's tough questions. Karena pertama, persepsi bahwa kita menang secara diplomasi kayaknya belum kerasa gitu. Karena seringkali faktanya bahwa luas teritorial kita di laut besar loh. Meluas tanpa perang loh, tapi lewat meja diplomasi loh, dan itu diakui dunia dengan adanya hukum UNCLOS. Tapi itu dengan kalkulasi resiko bahwa kita mampu nggak ngejaganya, gitu ya. Waktu itu dilakukan, Soekarno langsung kemudian bikin strategi kita kuatkan angkatan laut gitu ya. Jadi tahun 60-an kita angkatan laut terbesar gitu. Pertanyaannya, kondisi 50-an terefleksikan nggak dalam konteks sekarang? Iya ya. Alutsistanya belum gitu. Karena ada konteks politik. Jauh ya, Mbak? Kondisi dengan 60-an. Faktanya bahwa Pertanyaan berat. yang berat dalam konteks adalah kondisi sesuatu yang dilematis untuk dijawab adalah bahwa perkembangan kemampuan angkatan laut terhenti ketika ada proses Orde Baru dengan orientasi lebih ke darat gitu. Jadi di satu sisi kita menang UNCLOS, memperluaskan full diplomatik, tapi rencana untuk terus secara konsisten memperkuat pengawasan di laut agak jadi tidak prioritas gitu. Iya. Itu pertama gitu ya. Jadi kalau ditanya kondisi kemampuan menjaga laut kita, itu ada dua diskusi, adalah ini kita punya laut besar begini kutukan gitu ya, Apa anugerah? atau anugerah keberhasilan tadi sukses. Karena seringkali ngeliatnya sebagai kutukan, nih gede banget loh mau diawasin loh cuy gitu ya. Kan di selatan ada Nyi Roro Kidul, Mbak. Ya itu mungkin. Itu tantangan kedua. Tantangan pertama. Tantangan kedua, pengakuan dunia kita dapat prinsip laut kepulauan tadi, itu harus di trade off, namanya negosiasi. Ya, antara kita mau ngeklaim sesuatu harus ada ganti ruginya dong. Kita harus menyediakan ALKI, Sea Land Communication, arus laut. ALKI tuh? Nggak tahu. ALKI itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. Oh. Itu ada hubungannya sama Innocent Passage. Iya. Jadi prinsip boleh mengklaim wilayah laut sebagai teritori itu juga nggak boleh mengharming atau kemudian menegasikan sendiri praktek sebelumnya negara boleh lewat wilayah itu. Gitu. Asal bukan untuk tujuan perang. Oke. Jadi trade off-nya adalah boleh Indonesia diakui lu punya kekuasaan di situ, tapi sediakan ya alur laut kepulauan. Jadi kapal-kapal masih tetap boleh gitu. Jadi tantangan pertama, ternyata kesatuan tanah air itu di tengahnya bolong gitu. Iya. Ya, kita punya 3 ALKI nih. Iya. Ya, satu di dekat sana selat Malaka situ, satu lagi selat yang dekat Sulawesi sama Kalimantan, satu lagi di Maluku tadi. Sulawesi Kalimantan ujungnya ke Bali itu ya berarti ya? Ya, itunya ke Bali. Itu bolong tuh. Jadi koridornya. siapa aja yang masuk? Ya. Lolos terus ya? Nah, pertanyaan tadi ke teknologi, gimana manusia ngontrol kegiatan di laut? Kalau di darat kan kita punya rumah, lele juga jaga aja taruh pasukan di situ.
Kalau di laut harus ada medium, harus ada teknologinya, at least punya kapalnya kek, punya radarnya kek. Gitu. Sedangkan Indonesia masih sangat minim gitu ya di Mencoba bidang itu. untuk ke arah memperkuat itu. Jadi penguasaan harus base teknologi gitu ya. Baica ini optimis dan Jadi langkah selanjutnya ya ini gitu kan. berarti sebenarnya kembali lagi ke konsep kita disatukan laut itu penting berarti ya. Penting. Bukan disatukan pulau, disatukan laut. Jadi laut adalah pelekat gitu ya. Iya. Itu yang membedakan konsep Hindia Belanda sama Indonesia adalah kalau dulu laut itu adalah kemudian bagian dari elemen yang memisahkan pulau-pulau biar dia nggak menyatu ngelawan Belanda gitu kan. Gitu. Tapi dia penguasaannya lewat jalur niaga gitu. Menarik banget ya lah. Berarti nggak, aku juga berpikir ya, kita berbicara Innocent Passage itu kan kita sangat apa ya, sangat bahasa sekarang tuh husnuzon sama semua Exactly. negara kan, Mbak. Prinsip, ya. Ditambah ketika teknologi, modern warfare, semuanya kan selalu ada konteks prakondisi mengambil data yang segala macam. Berarti itu di Alki itu yang Mbak bilang bolong, bisa saja pergerakan kita nggak pernah tahu ada apa di bawah kan. Dan konteks Alki tadi itu termasuk ruang udara loh. Oh iya, kita belum ngobrol itu ya. Jadi ruang udara di koridor Alki itu luar internasional tuh. Oke lah kalau Itu udah selanjutnya aja nggak sih? nanti ya. Ini kan masih Nanti. laut nih. Ini Oke. atasnya belum nih. Iya. Oke, makasih banyak Mbak Ica nih Oke. untuk episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman ya mungkin tertarik ya. Ini menarik banget untuk kita gali lebih dalam. Sampai ketemu lagi di podcast Sawala selanjutnya. Dadah. Thank you.